Halo, hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam nih buku 114 Purnama di Hotel Prodeo, karya Rosie Mandaliko. Ini kan buku kedua dari trilogi Penghuni Kandang Situmbin ya. Betul sekali. Dan yang bikin istimewa itu kan penulisnya cerita dari pengalaman pribadi. Langsung dari balik jeruji. Nah, itu dia. Jadi, misi kita sekarang, coba kita kulik bareng-bareng gambaran dunia penjara versi dia, karakter-karakternya yang, wah luar biasa, juga tema sama pesan-pesan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Oke, kita mulai ya. Siap. Dan pengalaman pribadi penulis ini ngasih bobot lebih ya. Ini bukan fiksi biasa jadinya. Sumber ini kayak ngasih kita intipan ke dunia kecil di dalam dunia, gitu. Ya penjara itu. Lengkap dengan aturan mainnya sendiri, dinamika sosialnya. Bahkan, gimana manusia bisa berubah di dalamnya. Unik banget. Kita bakal fokus ke latarnya yang ekstrim. Karakter-karakter yang rasanya kok bisa ada gitu ya. Sama tema kemanusiaan pas lagi diuji berat. Oke, di sumber ini kan digambarin Hotel Prodeo itu ya fisik bangunannya beton tebal, pintu besi, pokoknya dunia sempit. Tapi yang paling nonjol tuh deskripsi tempat ini sebagai pabrik yang mampu menciptakan manusia fenomenal. Manusia dengan kelakuan yang mungkin kita di luar sini, wah nggak kebayang deh. Gimana tuh bisa jadi pabrik? Nah, itu dia pertanyaannya. Kondisi ekstrim di penjara itu sempit, terbatas, tekanan, bebasnya hilang. Itu kayak gimana ya? Kayak ngelepasin semua lapisan sopan santun atau norma sosial biasa gitu. Jadinya kita bisa lihat sifat asli manusia atau paling nggak cara mereka buat bertahan hidup. Kadang aneh caranya. Penjara jadi kayak laboratorium sosial yang intens. Kayak yang disebut di teks Anda itu, jenis manusia yang rasanya tak mungkin ada di bumi, ternyata di sini sebuah kenyataan. Dan kenyataan itu diisi karakter-karakter yang, waduh, luar biasa unik ya. Contohnya si Pirang. Dia ngaku anak kesayangan setan, koleksi kata kasarnya paling banyak, tapi ini anehnya, malah rajin sholat Jumat. Iya kan? Logikanya tuh loh, kebalik banget. Biar nggak kena cobaan, dia mikir harus kosongin iman, harus lawan Tuhan. Bingung kan? Banget. Logika pirang yang kebalik ini bisa jadi contoh ekstrim ya. Gimana tekanan psikologis di sana bisa muter balikin cara orang mikir. Buat bertahan. Atau mungkin biar ngerasa punya kontrol aja. Ini semacam pemberontakan total lah sama kondisinya. Terus, ada lagi nih yang cara kaburnya beda. Si Kurapai. Ah, Kurapai, si raja mimpi. Katanya dia bisa mimpi kapan aja, pas tidur, duduk, bahkan pas ditangkap polisi. Mimpinya selalu sama pula, jadi kaya, punya istri cantik, kayak hidup di dunianya sendiri ya dia. Betul. Disebut juga dia bisa tahan di air kayak amfibi. Makin unik aja nih orang. Mimpi-mimpinya Kurapai ini bisa jadi mekanisme pertahanan diri dia, pelarian total dari kenyataan penjara yang keras ke fantasi yang enak. Terus ada lagi Winky, adaptasinya juga nggak kalah unik nih. Winky ya, cowok gay, badannya atletis banget, katanya dirawat betul. Dia buka bisnis laundry di dalam, tapi juga terkenal sebagai pemangsa keperjakaan laki muda. Nah, yang bikin saya, gimana ya, agak kaget gitu, dia malah nyaman di penjara. Katanya bisa jalanin gaya hidupnya tanpa takut hukum kayak di luar. Paradoks banget. Iya loh, kenyamanan Winky di penjara ini justru nunjukin gimana lingkungan yang menekan itu secara nggak terduga bisa jadi surga buat sebagian orang. Tergantung apa yang mereka cari atau hindari di luar sana. Dan terakhir, ada Jabur. Ini kelakuannya spesifik banget. Jabur yang suka sama celana dalam wanita bekas pakai, rela bayar mahal loh, 200.000 cuma buat nyiumin. Ini udah masuk fetish ya kayaknya. Agak susah ngebayangin gimana ini bisa muncul. Karakter-karakter ini, dari Pirang sampai Jabur, mereka bukan sekedar aneh atau eksentrik ya. Mereka ini kayak manifestasi berbagai cara manusia ngadepin tekanan berat. Ada yang berontak total, ada yang lari ke fantasi, ada yang adaptasinya unik, atau mungkin sekedar nyalurin dorongan yang udah ada, tapi baru nemu jalannya di penjara. Masing-masing kayak punya rekor anehnya sendiri gitu. Dan semua karakter sama latar ini ngebawa kita ke tema yang lebih dalam ya. Sumber ini kan nyebut soal dampak psikologis penjara. Terus spektrum perilaku manusia.
Dari yang pura-pura alim kayak si Pincang sama si Keriput biar hukumannya ringan. Sampai yang membangkang total kayak Pirang atau Tampang. Iya kan? Juga perjuangan buat menuhin kebutuhan dasar. Contohnya Barau yang mulung puntung rokok itu. Perjuangan itu juga nyambung ke tema penting lain. Transformasi. Perubahan. Ada kontras yang tajam banget di sumber Anda itu. Antara Jack, perampok yang akhirnya tobat setelah ketemu istrinya lagi dan belajar agama di penjara. Dibandingin sama Pirang yang malah makin sesat pikirannya. Nah, itu dia. Jack yang awalnya penjahat kelas kakap bisa nemu pencerahan di sana, sementara Pirang mungkin awalnya biasa aja, malah jadi pengikut setan gitu. Ini nunjukin hasil pabrik manusia ini macam-macam banget. Bener. Dan ini semua, kayaknya mengerucut ke kesimpulan penulis di akhir sumber yang Anda pegang itu. Penjara itu panggung metamorfosis. Tempat ini bisa ngubah singa buas jadi kucing jinak. Tapi sebaliknya, bisa juga cacing lemah jadi naga ganas. Ini gambaran kemanusiaan yang polos banget. Kadang brutal, pas lagi di bawah tekanan paling berat. Dan karena penulisnya ngalamin sendiri sebagai napi, yang juga guru, perspektifnya jadi kuat banget. Jadi dari potongan-potongan materi ini, kita dapat gambaran sekilas ya soal Hotel Prodeo, kayak realitas alternatif gitu, dihuni karakter-karakter luar biasa yang ngebuka lapisan-lapisan sifat manusia pas lagi diuji abis-habisan. Perlu diingat ya, ini semua interpretasi kita dari teks yang Anda kasih. Betul. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda pikirin lagi. Mengingat pengalaman penulis sama karakter-karakter ekstrim tadi, sejauh mana sih lingkungan, apalagi yang paling menekan, bisa benar-benar ngebentuk ulang inti kemanusiaan kita? Bisa jadi lebih baik, atau malah, ya gitu deh, sebaliknya. Coba direnungkan.